Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu di sini yang telah meluangkan waktunya untuk di saat ini kita melakukan penyuluhan terkait dengan penyakit flu burung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kadir kita yang telah menyempatkan waktunya untuk membantu untuk menyiapkan tempat di sini untuk kami melakukan penyuluhan, beserta terlebih kepada Bapak Lurah yang telah meluangkan waktunya untuk kami melakukan penyuluhan di sini di sela-sela kesibukannya. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Priscilia Noya. Saya adalah salah satu mahasiswa program studi profesi nurse dari Stiki Immanuel Bandung. Oke, kita sebelum melakukan penyuluhan di saat ini, izinkan saya untuk berdoa sesuai dengan ajaran agama saya yaitu Kristen Protestan. Mohon yang lainnya disesuaikan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk berkat kasih penyertaan-Mu, sehingga kami warga dari Kelurahan Bojongloa bisa berkumpul di sini untuk melakukan penyuluhan terkait flu burung. Kiranya Bapa, kegiatan yang kami lakukan di saat ini kiranya berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah ini dapat bermakna untuk warga di Kelurahan Bojongloa ini. Inilah kami Tuhan dengan doa dan pinta kami, kiranya Tuhan mau mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu warga Kelurahan Bojongloa di sini, saya berdasarkan observasi dan wawancara saya selama 1 minggu di sini, saya mendapatkan bahwa di kelurahan ini banyak sekali terdapat unggas-unggas yang mati mendadak dan terlihat bahwa ada gejala-gejala flu burung. Selain daripada itu, dari data yang saya dapatkan, ternyata bahwa pekerjaan dari Bapak Ibu dari kelurahan di sini kebanyakan adalah pekerjaannya sebagai peternak. Untuk itu saya berinisiatif untuk melakukan penyuluhan terkait flu burung agar Bapak Ibu dapat tanggap dalam penanganan bila ada kasus flu burung di kelurahan sini. Oke Bapak Ibu ya, jadi untuk tujuannya sendiri melakukan penyuluhan di sini yang pertama yaitu agar Bapak Ibu dapat tahu terkait apa itu flu burung. Yang kedua yaitu Bapak Ibu dapat mencegah penularan flu burung. Dan yang ketiga yaitu agar Bapak Ibu dapat melakukan penanganan sedini mungkin agar tidak terjangkit virus ataupun penyakit flu burung ini. Oke Bapak Ibu, untuk tidak membuang-buang waktu lagi, saya akan langsung kepada materinya. Bapak, iya. Sebelumnya saya di sini memiliki leaflet. Leafletnya itu berisi informasi tentang penyakit flu burung yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, di dalam leaflet itu materinya tidak terlalu sama dengan gambar balik di sini, namun cukup relevan dan juga bisa untuk Bapak Ibu lebih mengerti karena informasinya lebih singkat. Oke, untuk tidak membuang waktu lagi, saya akan memulai penyuluhannya. Yang pertama yaitu yang patut kita ketahui apa sih itu flu burung, ya. Jadi flu burung ini sendiri adalah suatu bentuk penyakit menular yang dapat menginfeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus avian influenza. Di mana virus avian influenza ini memiliki kode genetik yang biasanya kita ketahui yaitu H5N1 atau dalam bahasa medisnya biasa disebut sebagai hemagglutinin N neuromidase. Ya, jadi bagaimana sih cara penularannya atau penyebaran flu burung ini? Jadi penularan dari flu burung ini biasanya terjadi dalam dua cara, yaitu melalui cara kontak secara langsung dengan unggas, kemudian dengan cara tidak langsung yaitu melalui hasil-hasil atau bahan-bahan yang telah terinfeksius oleh unggas yang sakit tersebut. Yang perlu kita ketahui yaitu virus influenza ini atau virus avian influenza ini biasanya
bersifat zoogenetik. Jadi virus ini sama halnya seperti sifatnya sama seperti virus yang sekarang lagi merajalela, yaitu virus corona atau yang biasa kita sebut COVID-19 untuk bahasa trennya. Jadi sifatnya zoogenesis itu seperti apa sih? Jadi sifatnya itu yaitu bisa menular ke hewan. Nah, hewan di sini yaitu unggas yaitu ayam yang Bapak Ibu pelihara di rumah. Kemudian bisa juga melalui hewan-hewan lain, yaitu bisa lewat celeng atau babi dan sebagainya. Kemudian dari hewan itu bisa menular ke manusia. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi skemanya seperti ini. Jadi pertama ini virusnya yang berwarna biru. Kemudian dari virus itu melalui kontak langsung dengan unggas, yaitu seperti kita memegangnya tanpa sengaja, tanpa kita ketahui bahwa itu sudah terkena virus avian influenza tersebut. Kemudian ataupun melalui kontak tidak langsung seperti bahan-bahan terkena tinja, kemudian urin, kemudian sekret saluran napas. Sekret saluran napas di sini yaitu lendir dari unggas atau ayam yang Bapak Ibu pelihara contohnya. Nah, dari situ bisa masuk ke saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan yang diketahui yang pertama yaitu hidung. Jadi masuknya lewat hidung Bapak Ibu contohnya. Oke ya, selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu faktor-faktor pendukung flu burung itu tertular ke manusia. Oke ya, jadi untuk Bapak Ibu perlu ketahui, faktor pendukung flu burung itu tertular ke manusia ada dua, yaitu yang pertama faktor lingkungan. Tadi yang seperti saya jelaskan bahwa Bapak Ibu kebanyakan adalah peternak, ya itu masuk di faktor lingkungan. Kenapa? Karena dengan melakukan aktivitas beternak dengan unggas atau terpapar dengan unggas bisa berisiko lebih besar untuk terkena dengan virus ini. Kemudian tempat tinggal yang berada sangat dekat dengan kandang unggas. Oke Bapak Ibu ya. Selanjutnya faktor yang kedua yaitu faktor perilaku. Perilaku seperti apa? Ya, perilaku yang mendukung flu burung ini terjangkit ke manusia yaitu sikap yang tidak mau mengikuti penerapan peraturan daerah. Nah, peraturan di sini yang dimaksudkan adalah peraturan bahwa harus peliharaan unggas itu harus tetap di dalam kandang. Kemudian kurangnya kesadaran pemakaian alat pelindung diri yaitu sarung tangan dan juga masker. Oke ya, selanjutnya untuk materi berikutnya yaitu apa saja tanda dan gejala flu burung pada unggas? Oke, tanda dan gejala flu burung pada unggas itu yang pertama yaitu mati mendadak. Yang saya temukan pada kasus kemarin yang sudah saya jelaskan selama 1 minggu. Itu ada yang mati mendadak, kemudian yang kedua jengger berwarna biru. Yang ketiga mengeluarkan air liur kental yang boleh dilihat pada gambar yang kedua. Kemudian ada luka pada kaki seperti bintik-bintik berwarna merah. Nah, setelah itu dari tanda-tanda gejala flu burung ini, kalau kita tidak memperhatikan bisa saja kita tertular oleh flu burung ini. Masa inkubasi jika kita manusia itu sudah tertular flu burung ini, masa inkubasinya tergantung pada sistem imun tubuh kita. Bisa yang 1 sampai 14 hari, bahkan bisa sampai 1 sampai 30 hari atau sebulan. Nah, untuk itu apa sih tanda dan gejala kita manusia itu terkena flu burung? Yang pertama, batuk. Yang kedua, pilek. Yang ketiga, demam. Yang keempat, nyeri di sini, nyeri kepala dan juga nyeri otot. Kelima, diare, dan yang keenam, radang selaput mata. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang memang perlu untuk Bapak Ibu ketahui. Bisa dilihat pada leafletnya, ada bagian cara pencegahan flu burung di lingkungan rumah. Sudah ya. Yang pertama yaitu melakukan vaksinasi. Nah, melakukan vaksinasi yang pertama pada unggas. Ketika mau memelihara burung atau unggas yang lainnya seperti ayam, harus divaksinasi terlebih dahulu. Kemudian bukan hanya unggasnya saja atau ayamnya yang divaksinasi, tapi kita juga sebagai manusia perlu untuk dilakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi yang kita lakukan sebagai peternak itu harus 1 tahun sekali.
Yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan 1 minggu 1 kali terlebih pada kandang. Nah, pada saat melakukan kebersihan lingkungan ini harus dengan disinfektan. Disinfektan di sini bisa dengan deterjen saja yang dicampurkan dengan cairan, kemudian dibilas atau dicuci kandangnya. Namun pertama-tama keluarkan dulu ayamnya, jangan sampai lupa ya. Keluarkan dulu ayamnya. Oke Bapak Ibu ya, dikeluarkan dulu. Kemudian setelah dikeluarkan dicuci atau dibilas, kemudian disemprotkan. Setelah disemprotkan, kemudian dibiarkan selama 30-1 jam. Nah, setelah itu dimasukkanlah unggasnya. Oke ya, selanjutnya bagaimana pencegahan berikutnya yaitu jangan lupa menggunakan masker dan sarung tangan. Ini sangat penting Bapak Ibu dan harus sangat diperhatikan. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa virusnya itu masuk melalui saluran pernafasan dan infeksinya melalui saluran pernafasan. Jadi emang ini harus penting sekali penggunaan maskernya. Jadi masker ini seperti kita bisa bilang ini penyaring, alat penyaring atau filter. Oke ya, selanjutnya Bapak Ibu tahu tidak cara memakai masker yang benar? Seperti apa? Tidak ada yang tahu? Ya, jadi yang pertama yaitu cuci tangan jangan lupa. Yang kedua yaitu perhatikan maskernya itu bolong atau tidak. Yang ketiga pakai ke area pakai pada area hidung, menutupi bagian hidung itu dijepit bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya itu diperhatikan baik-baik harus menutupi sampai pada dagu, kalau perlu bisa sampai ke bagian rahang bawah sini lebih bagus lagi. Kemudian jangan disentuh maskernya kalau sudah dipakai, jangan disentuh sama sekali dan harus diganti setiap 4 jam sekali. Itu diganti. Nah, cara pencegahan berikutnya yaitu jika batuk, lakukan ketika batuk. Karena kita ketahui bahwa penularannya lewat droplet. Oke ya. Jadi ketika batuknya seperti apa? Seperti pada gambar yang boleh dilihat masing-masing. Berikutnya yaitu memakan makanan yang benar-benar matang. Memakan makanan yang benar-benar matang. Di sini yang harus tinggi protein. Seperti protein hewani yaitu daging mentah, daging merah, kemudian protein. Kemudian untuk protein nabatinya sendiri seperti kacang-kacangan, kacang polong. Kemudian kenapa sampai harus memakan makanan yang tinggi protein? Kalau Bapak Ibu boleh tahu itu kenapa? Karena bisa memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Berikutnya kaya akan vitamin C karena antioksidan. Oke Bapak Ibu ya. Nah, cara berikutnya yaitu tidak membuang kotoran sembarangan, harus di tempat sampah. Berikutnya membersihkan makanan ternak itu yang tercecer dengan benar dan jangan lupa memakai apa? Sarung tangan. Berikutnya jika ada kasus segera melaporkan ke RT atau dinas kesehatan terdekat. Berikutnya yaitu penanganannya. Ya, berikutnya adalah penanganannya. Boleh dilihat di leaflet yang pertama yaitu melaporkan kepada aparat berwenang, terutama dinas pertanian atau peternakan bila ada kasus flu burung. Ini untuk penanganannya ya. Yang kedua mengontrol pembuangan kotoran hewannya yang telah mati. Yang ketiga memisahkan ayam-ayam yang terlihat tidak normal dengan sakit. Yang keempat, menyemprotkan disinfektan untuk membunuh kuman. Jadi ketika unggasnya sudah mati atau ayamnya sudah mati, dibakar. Setelah dibakar, kemudian didisinfektan kandangnya. Kemudian dibiarkan kosong kandang itu selama 30 hari. Jadi dalam 1 bulan itu dibiarkan kosong saja. Kemudian barulah dimasukkan itu unggasnya ke dalam kandang. Berikutnya setelah dibakar ayamnya itu, kemudian dikuburkan bangkainya sedalam 1 meter. Oke ya. Selanjutnya yaitu setelah habis kontak dengan unggas mati, harus apa Bapak Ibu? Cuci tangan. Kemudian setelah itu selesai Bapak Ibu. Ya. Terlalu banyak ya Bapak Ibu ya? Bosan? Iya. Ya Bapak Ibu, sekian materi yang saya bawakan di sini. Apakah ada yang tidak dipahami oleh Bapak Ibu? Mungkin dari penyampaian materi saya yang ingin ditanyakan atau yang ingin ditanyakan boleh bertanya. Acungkan tangan dan sebutkan namanya ya. Oke, siapa? Ya Bu, silakan.
dengan Ibu siapa ini? Iya, perkenalkan nama saya Ibu Ain. Terima kasih Ibu untuk penyuluhannya di pagi hari ini. Yang ingin saya tanyakan, penyakit flu burung ini hampir sama ya Bu ya dengan tadi Bu bilang sama dengan COVID-19. Pertanyaan saya, untuk penyakit flu burung sendiri, apakah penyakit ini bisa sembuh atau tidak? Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Iya, terima kasih untuk kesempatannya yang boleh Ibu berikan kepada kami warga di sini terkait dengan penyakit flu burung. Kebetulan di desa kami ini juga banyak pemeliharaan unggas. Ini sangat baik sekali terkait dengan penyakit flu burung atau dikenal dengan H5N1. Terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh Ibu, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Itu terkait dengan bagaimana sih cara batuk efektif. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih. Ya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cindy. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana sampai seseorang yang mengalami penyakit flu burung bisa mengalami batuk-batuk dan penyakit. Ya, itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sangat bagus pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Yang pertama dari Ibu Ain kalau tidak salah. Benar, Ibu? Pertanyaannya kalau tidak salah, apakah penyakit flu burung itu dapat sembuh? Ya. Nah, pertanyaan ini bisa dibilang cukup gampang-gampang sulit. Jadi itu semua tergantung pada daya tahan tubuh manusia sendiri dan juga pola hidupnya, pola hidup bersih sehatnya yaitu PHBS-nya. Bagaimana cara dia itu menjaga kebersihan tubuhnya, terutama bagian tangan. Kemudian bagaimana dia mengkonsumsi makanan, kemudian yang berikutnya boleh sembuh biasanya untuk orang-orang yang telah terjangkit virus flu burung ini biasanya diberikan obat kapsul yaitu obat antiviral. Jadi biasanya tidak diberikan obat antibiotik tapi obat antiviral. Ya. Obat antiviral atau obat antivirus sendiri yaitu obat oseltamivir kapsul, bentuknya kapsul itu 75 mg, jadi minumnya 2 kali dalam sehari. Biasanya diberikan dalam 2 minggu dan kebanyakan dalam kasus-kasus sebelumnya itu bisa disembuhkan atau ditangani. Namun ada beberapa juga yang meninggal tapi biasanya itu dikarenakan oleh perilakunya yang kurang sehat. Ya, mungkin itu untuk Ibu Ain. Apakah sudah paham? Ya, terima kasih. Berikutnya untuk Bapak Arman. Pertanyaannya itu tentang bagaimana batuk efektif. Benar Bapak? Ya. Untuk batuk efektif sendiri ada tidak ya di leaflet? Tidak ada. Jadi batuk efektif sendiri itu ada dua cara batuk efektif. Yang pertama yaitu dengan menggunakan tisu. Jadi pertama ambil tisunya, kemudian ditutup di hidung, barulah bersih, kemudian ditaruh ke tempat sampah tisunya, kemudian cuci tangan. Berikutnya cara yang kedua yaitu dengan cara ada di bagian bawah lengan seperti ini. Kemudian tangannya seperti ini diarahkan ke atas, kemudian bersin atau bersin seperti ini, batuknya seperti ini. Jadi dropletnya itu bisa tidak mengenal ke orang lain kiri kanan, tapi mengenal langsung ke area bawah. Jadi cukup ibu bapak yang bersin itu aja yang kena dropletnya. Oke, kemudian setelah itu ambil tisu, kemudian bersihkan, kemudian buang ke tempat sampah dan cuci tangan lagi. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Cindy terkait dengan kenapa pasien flu burung biasanya batuk dan pilek. Ya. Oke. Untuk batuk dan pilek ini sebenarnya itu gejala untuk setiap infeksi saluran pernapasan akan mengalami ini, entah itu biasanya influenza biasa juga akan terkena gejala batuk dan pilek.
Jadi prosesnya seperti apa? Jadi pertama virusnya masuk melalui saluran pernafasan, yaitu hidung yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian masuk ke area saluran pernafasan atas. Saluran pernafasan atas di sini melalui hidung, kemudian tenggorokan, kemudian masuk ke trakea. Jadi bagian sini ada pipa, sejenis pipa. Di dalam pipa tersebut kemudian ada bercabang juga, ada cabangnya gitu. Jadi ke arah paru-paru. Nah, di bagian percabangan situ ada lendir yang memang sudah pada dasarnya sudah ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Tetapi dan fungsinya itu untuk menyaring kotoran yang masuk bersama saat udara itu masuk. Nah, namun ketika virus itu masuk, otomatis produksi dari lendirnya itu lebih banyak. Kenapa? Karena itu merupakan respon dari imun tubuh kita. Jadi istilahnya kayak senjata yang sudah disiapkan di dalam tubuh kita. Jadi ketika sudah masuk banyak, kemudian ada inflamasi atau ada infeksi di dalam saluran pernafasan kita itu yang bercabang itu, maka tubuh kita akan sigap gitu, akan siap untuk mempersiapkan diri kita. Lendirnya itu akan semakin banyak, lalu akan membuat kita menjadi harus batuk nih, kayak tubuhnya tuh bilang harus batuk, harus pilek supaya apa bisa dikeluarkan. Jadi bisa batuk, keluarlah gitu. Jadi itu merupakan sebuah respon pertahanan tubuh dari setiap orang. Oke, mungkin itu saja. Apakah sudah mengerti, Bu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya. Semoga materi yang saya bawakan tentang penyakit flu burung ini dapat bermakna dan cara-cara tadi dapat diaplikasikan dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Oke Bapak Ibu ya, untuk menutup penyuluhan kita di hari ini, mari kita siap dan kita berdoa. Saya akan berdoa sesuai dengan agama kepercayaan saya dan mohon Bapak Ibu disesuaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kembali lagi kami anak-anakmu datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kegiatan kami yaitu penyuluhan terkait dengan flu burung di Kelurahan Bojongmoyo ini telah selesai, dan itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dalam perjalanan pulang kami sampai kami tiba di rumah dan keluarga kami dengan selamat. Inilah kami Tuhan, dan nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, terima kasih dan selamat pagi semuanya. Pagi.